بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab yang ke-19, yaitu babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kufurnya anak Adam atau murtadnya mereka, meninggalkan agama Islam, adalah karena sikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Memasuki dalil yang ketiga. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat yang masyhur, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pada umat Islam, yang sudah dijamin masuk surga. Pemimpin Islam pertama yang bergelar Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, janganlah kalian memuji aku secara berlebih-lebihan sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, karena aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz ini jamaah sekalian adalah lafaz milik Bukhari, lafaz milik Al-Bukhari, namun asal hadis ini ada juga dalam riwayat Muslim. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dari bab yang ke-19. Penulis rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis yang mulia ini untuk mengingatkan kita bahaya sifat gulu. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu bahayanya sifat gulu, berlebih-lebihan dalam
memuliakan orang-orang soleh. Ini secara umum. Dan secara khusus dalam memuji orang soleh. Ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahayanya apa? Itulah yang menyebabkan umat Nasrani terjerumus dalam kekufuran, dalam dosa terbesar yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu berlebih-lebihannya mereka, gulunya mereka dalam memuji Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi SAW menegaskan, la tutruni, jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan. Kama atratin nasara bin Maryam, sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Apa kata mereka? Beliau adalah Allah. Yang lain berkata, beliau anak Allah. Yang lain lagi berkata, beliau adalah satu dari yang tiga. Ini semuanya ucapan-ucapan melampaui batas. Ucapan-ucapan gulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Inilah penyebab mereka terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran, yang kembali diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya dalil-dalil tentang penegasan Allah atas kekafiran umat Nasrani yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Isa adalah bagian dari diri Allah, satu dari yang tiga. Atau Isa adalah Allah itu sendiri. Atau Isa adalah anak Allah. Maka Nabi SAW mengkhawatirkan kita, dan ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kekhawatiran Rasulullah SAW atas umat beliau terjerumus dalam dosa terbesar. Dan inilah jemaah sekalian, kasih sayang yang paling besar. Apa bukti kasih sayang kita kepada anak kita? Tentu buktinya banyak. Tapi yang paling tinggi apa? Yang paling besar apa? Kita jaga dia dari kesyirikan. Kita ingatkan dia bahaya dosa syirik. Itu bukti terbesar. Begitu pula kepada istri kita, kepada semua orang. Tanda cinta yang terbesar adalah menjaga mereka dari kesyirikan. Dan inilah sifat Nabi SAW. InsyaAllah ada bab khusus yang membahas tentang ini. Sifat kasih sayang Nabi SAW yang sangat besar kepada umat ini. Sekaligus jasa beliau terbesar, kebaikan beliau terbesar yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Sehingga beliau layak menjadi manusia yang paling kita cintai dan paling kita muliakan. Apa kebaikan beliau terbesar kepada kita? Menunjuki kita jalan kebenaran. Maka wajar kalau Rasulullah SAW harus menjadi makhluk yang paling kita cintai, yang paling kita muliakan, yang paling kita bela. Bahkan kita siap berjihad di jalan Allah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu bagian dari keimanan. Itu bagian dari keimanan. Kalau ada orang muslim tidak marah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dilecehkan, maka dipertanyakan keimanannya. Dia masih beriman tidak? Kalau dia punya iman, mestinya dia marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaku ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah."
ikatan iman yang paling kuat adalah bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang gak marah Nabi SAW dihina, dilecehkan, itu dipertanyakan imannya. Maka inilah hadis diantara bukti tanda cintanya Nabi SAW kepada kita. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih cinta kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Dan cinta beliau bukan sembarang cinta, tapi cinta yang memiliki pembuktian. Seringkali kita bilang cinta nggak ada bukti, nggak ada bukti. Tapi Rasulullah SAW memberikan bukti. Apa bukti cinta yang terbesar? Beliau melarang kita berbuat syirik dan mengingatkan kita pintu-pintu kesyirikan. Inilah diantaranya yang kita bahas. Nabi SAW mengingatkan kita, di antara pintu kesyirikan adalah kita suka muji-muji orang soleh, tapi dengan cara melampaui batas, dengan cara berlebih-lebihan. Ini pintu kepada kesyirikan yang telah menjerumuskan umat Nasrani ke dalam dosa syirik itu. Maka beliau sayang kepada kita sehingga beliau ingatkan kita agar jangan seperti umat Nasrani. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, ada sebagian umat Islam yang melanggar peringatan beliau, yang seakan tidak peduli dengan nasihat beliau. Mereka pun mulai membuat syair-syair, pujian-pujian kepada Rasulullah SAW yang melampaui batas, mengangkat beliau ke derajat Allah, persis seperti yang dilakukan umat Nasrani. Mereka kalau ditegur alasannya ini kan cuma puisi. Ternyata puisi hanya bagi sebagian orang, bagi sebagian lagi mereka sudah anggap itu salawat. Seperti sudah pernah kita bahas, salawat burdah. Salawat burdah sudah kita bahas ya, panjang lebar tentang kesyirikan yang terkandung dalam salawat burdah. Itu parah, bahkan dia tidak sisakan bagi Allah. Kalau dia samakan Nabi SAW dengan Allah, itu syirik. Tapi dalam salawat burdah, Allah tidak dia sisakan. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau. Penulis burdah kata beliau, bahkan tidak menyisakan bagi Allah. Karena dia bilang, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Kalau dia bilang tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu dan kepada Allah, dia masih samakan Allah dengan Rasulullah SAW. Tapi sekarang Allah nggak disebut lagi. Kemudian lanjutannya, wa inna min judika ad-dunya wa darrataha. Sesungguhnya di antara anugerahmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhiratnya. Ini Allah nggak punya apa-apa lagi. Subhanallah. Kemudian lanjutannya, wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang lauhul mahfuz dan catatan takdir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia tidak menyisakan bagi Allah sedikit pun. Kalau dia sifatkan Nabi SAW dengan sifat-sifat ini, bahkan bisa jadi ini lebih parah daripada umat Nasrani. Umat Nasrani mengatakan Isa sama dengan Allah. Isa adalah satu dari yang tiga. Isa adalah anak Allah. Tapi penulis burdah mengatakan Muhammad lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terjadi. Begitu pula sudah kita bahas dalam salawat nariyah, juga dalam doa li khamsatun. Ini doa menjadi terkenal karena ada wabah. Ya, ini sudah kita bahas, terjadi pada umat Nabi SAW seperti yang terjadi pada umat Nasrani. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kita.
Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita sangat baik kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Pujian berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Pujian yang tidak berdasarkan dalil. Itu sudah berlebihan. Kalau kita mensifatkan beliau tanpa ada dalil tentang sifat beliau, maka itu sudah berlebihan. Namun yang paling parah kalau sampai menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Contoh jemaah sekalian yang tidak berdasarkan dalil. Atau ada dalilnya tapi hadis palsu semua. Yaitu hadis-hadis tentang Nur Muhammad. Tidak ada yang sahih, semuanya hadis palsu. Juga hadis yang terkenal, laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflak. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak ciptakan seluruh makhluk. Hadis palsu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis palsu yang berisi pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalau kita memuji berdasarkan hadis sahih, maka itu sangat baik. Itu sangat baik. Contohnya dalam hadis ini. Dan ini sebenarnya pujian yang paling tinggi. Yaitu kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Ini jemaah sekalian pujian paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau adalah hamba Allah. Artinya hamba yang benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah. Itu maknanya. Beliau peribadahannya, penghambaannya yang paling tinggi kepada Allah. Kemudian beliau adalah utusan Allah yang harus selalu kita tunduk patuh kepada beliau. Masih banyak lagi yang lain, pujian-pujian berdasarkan dalil. Seperti kalau kita mengatakan beliau adalah Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak Adam. Atau kita mengatakan beliau adalah manusia yang paling mulia. Dan ini sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan makhluk yang paling mulia. Bukan sekedar manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Ya. Di syarah Syekh Ibn Utsaimin beliau juga berikan contoh, termasuk gulu. Kalau ada yang mengatakan kamarnya Aisyah yang di situ Rasulullah SAW dikuburkan itu menjadi lebih mulia daripada Ka'bah, daripada Masjidil Haram, daripada surga. Kenapa? Karena ada jasad Nabi Muhammad SAW. Ya, ucapan ini nggak ada dalilnya. Kalau kita katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau lebih mulia daripada bangunan masjid ini, itu benar. Tapi kalau kita katakan tempat beliau berada saat ini lebih mulia daripada masjid, itu nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, saya menyaksikan dengan mataku sendiri. Ada orang berpaling dari Ka'bah lalu menghadap ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada beliau. Jadi Ka'bah ada di belakangnya. Jadi dia ceritanya lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, tiba-tiba dia berpaling, Ka'bah dia belakangi, lalu dia menghadap ke arah kota Madinah, ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada beliau. Maka ini adalah kebodohan dan kesyirikan. Iya. Begitu pula kalau kita katakan misalkan beliau pemimpin yang terbaik. Tidak ada kepala negara di muka bumi ini yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Panglima perang yang paling hebat. Tidak ada panglima perang yang lebih hebat di muka bumi ini daripada Rasulullah SAW. Karena itu fakta-fakta, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Memang seperti itulah beliau Sallallahu alaihi wasallam. Atau kita katakan beliau suami yang terbaik. Buktinya apa? Istrinya yang paling banyak.
Siapa yang paling banyak istrinya, dialah suami yang paling baik. Asal dia urus baik-baik. Kalau dia telantarkan, ya malah dia dapat dosa. Kalau dia telantarkan, salah satunya saja dia telantarkan, dia berbahaya. Dia dapat dosa. Tapi kalau dia istrinya banyak dan semuanya dia urus baik-baik, maka kesempatan dia mendapatkan pahala lebih besar daripada yang istrinya cuma satu. Apalagi yang gak punya istri. Jadi jemaah sekalian, punya istri itu adalah pintu ibadah. Kalau diurus baik-baik, dinafkahi, dididik, jadi semangat nikah. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Menikahlah kamu, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini makna ucapan beliau dua. Pertama, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang betul-betul punya istri banyak dan dia urus baik-baik. Dia nafkahi, dia didik, dia perlakukan dengan baik. Maka tentu dia mendapatkan pahala lebih banyak daripada yang lebih kurang daripada dia. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini juga ada pelajaran penting, menjelaskan kepada kita dua rukun dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Mengimani beliau sebagai hamba Allah, inilah yang membedakan kita dengan umat Nasrani. Umat Nasrani, nabi mereka dianggap sebagai Tuhan mereka. Mengimani beliau sebagai utusan Allah, inilah yang membedakan kita dengan Yahudi. Yahudi memusuhi seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul mereka musuhi. Maka ini dua rukun dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita memiliki dua rukun ini, maka kita selamat dari al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat melampaui batas dalam memuliakan, dan at-tafrid adalah melampaui batas dengan cara menentang. Yang pertama sifat Nasrani, yang kedua sifat Yahudi. Maka kita imani Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah hamba Allah, artinya beliau manusia biasa sama seperti kita, tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun, tidak tahu perkara gaib, tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, tidak bisa memberikan atau menentukan hidayah bagi seseorang, sebagaimana telah kita bahas panjang lebar dalam bab sebelum-sebelumnya yang berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersamaan dengan itu, kita pun mengimani beliau sebagai utusan Allah, sehingga konsekuensinya apapun yang beliau tetapkan kita tunduk patuh, apapun yang beliau ajarkan kita terima sepenuhnya. Tidak boleh ada satupun yang kita tolak. Menolak salah satu ajaran Rasulullah SAW juga termasuk pembatal keimanan. Kalau ada orang yang mengatakan misalkan, saya kurang setuju dengan hadis ini, batal imannya. Dia bukan muslim lagi. Dia bukan lagi seorang muslim. Saya kurang setuju dengan ajaran ini, atau ajaran ini sudah tidak cocok lagi. Cocoknya zaman dulu saja, atau cocoknya di Arab saja, maka itu pembatal keislaman. Di surat An-Nisa ayat ke-65 Allah menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman wahai Muhammad sampai mereka menjadikan engkau pemutus perkara atas perselisihan yang terjadi di antara mereka,
kemudian mereka tidak dapatkan di hati mereka keberatan sedikit pun, dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi ayat ini menegaskan, siapa yang tidak menerima atau dalam hati menolak atau tidak mau tunduk terhadap apa yang ditetapkan Nabi SAW, kata Allah, la yu'minun, mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi ini dua sisi kekufuran. Yang pertama, kufur karena menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Yang kedua, kufur karena menolak syariat beliau, apalagi disertai dengan kebencian atau lebih parah lagi dengan penghinaan kepada beliau ataupun penghinaan kepada ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang melakukannya juga masuk dalam ayat inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad dialah yang terputus. Makna membencimu di sini, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, mencakup membenci pribadi beliau ataupun membenci ajaran beliau. Sedangkan makna al-abtar, dia yang terputus kebaikan dari dirinya, terputus dia dari hidayah. Seseorang itu kalau dia membenci Nabi Muhammad SAW dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka dia terputus dari kebaikan, terputus dari hidayah, hidupnya pasti tersesat, dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula terputus dari penyebutan tentang kebaikan dirinya. Orang tidak akan menyebut kebaikan-kebaikan dirinya. Di saat ini atau di kemudian hari setelah dia mati, orang hanya akan mengingat keburukannya saja yang disebut-sebut orang. Buktinya apa? Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah mereka nggak punya kebaikan? Ada kebaikan mereka, tapi orang tidak mengingatnya, orang melupakannya. Yang mereka ingat cuma kejahatan mereka. Dan bukti di zaman sekarang, pemimpin atau presiden Perancis disebut-sebut tentang keburukannya saja, selingkuhannya, ya, menikung istri orang, dan lain-lain. Tentang keburukannya saja disebut-sebut oleh manusia. Dibongkar aib-aibnya karena menghina, membenci, dan mengizinkan orang-orang yang menghina dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukanya pun diinjak-injak. Ini kita lihat, kita saksikan bukti. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, jadi ini dua sisi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Dalil yang keempat. Penulis rahimahullahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu." Jauhilah oleh kalian sifat gulu. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena gulu mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Inilah jemaah sekalian dalil yang keempat dari bab yang ke-19. Sama dengan hadis sebelumnya, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah penjelasan tentang bahaya gulu, bahaya berlebih-lebihan di dalam agama. Apa bahayanya? Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, inilah kehancuran, inilah sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Ini sebab kehancuran umat-umat terdahulu karena gulu. Bahkan beliau memberi pembatasan dengan kata innama.
Innama itu artinya hanyalah. Ahlaka man kana qablakum al-gulu, yang menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah gulu. Namun dalam dua bentuk gulu. Gulu dalam memuliakan dan gulu dengan cara menentang. Dua-duanya yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Dan Nabi SAW mengatakan hanya ini sebenarnya penyebab mereka hancur. Kalau kita globalkan, simpulkan, apa sih penyebab umat-umat dahulu hancur? Binasa. Binasa itu artinya jemaah sekalian, di dunia tersesat, kemudian mendapatkan azab. Azab bisa jadi Allah percepat di dunia atau ditunda di akhirat. Itu artinya binasa. Itu artinya hancur. Apa sih sebabnya? Sebenarnya sebabnya hanya satu. Akarnya hanya satu, yaitu sifat gulu mereka, tapi dalam dua bentuk. Gulu dalam mencintai dan memuliakan, sehingga mengangkat orang-orang soleh sebagai sesembahan mereka. Ini yang terjadi pada umat Nabi Nuh, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini pula yang terjadi pada umat Nasrani, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya lagi, di awal bab ini. Dan juga ini yang terjadi pada orang Yahudi. Orang Yahudi juga punya kesyirikan ini, gulu kepada Uzair. Mereka sebut Uzair anak Allah karena saking berlebih-lebihan kepada Uzair. Ini yang pertama. Yang kedua, gulu karena menentang. Karena menentang. Ini diantaranya yang terjadi pada Yahudi. Menentang sampai tingkat yang paling parah, membunuh para nabi. Subhanallah. Orang Yahudi itu dahsyat sekali. Para nabi itu pun kaum mereka kan sebenarnya. Jadi jangan heran kalau Yahudi membantai kaum muslimin. Para nabi dan rasul itu kaum mereka, bukan kaum sembarangan. Yang paling mulia di kaum mereka, tapi mereka tentang sampai mereka bunuh. Itu sifat Yahudi. Karena itulah mereka kafir. Iya. Jadi ini peringatan keras dari Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, inilah di antara sebab, atau bahkan inilah sebab utamanya, akarnya kehancuran umat-umat terdahulu, adanya sifat gulu mereka. Maka hati-hati, ini peringatan bagi kita agar tidak mengikuti mereka. Dan jemaah sekalian, ada kisah yang melatar belakangi hadis ini. Yang melatar belakangi hadis ini. Dan dari kisah itu kita bisa memetik pelajaran, yaitu Nabi SAW memerintahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk mengumpulkan batu-batu kecil, kerikil-kerikil, untuk melempar jamrah. Untuk melempar jamrah. Setelah dikumpulkan, lalu beliau bersabda, amsalu haula'i farmu. Dengan batu-batu kerikil kecil yang semisal inilah kalian melempar jamrah. Lalu beliau sampaikan hadis ini, wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Dan jauhilah oleh kalian sifat gulu di dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu. Karena sesungguhnya hanyalah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-gulu. Jadi ini kisah awal mengapa hadis ini keluar. Sehingga jemaah sekalian, dari sini kita bisa memetik pelajaran. Gulu itu terlarang dalam semua bab atau dalam semua permasalahan. Termasuk sekedar kita memilih batu untuk melempar jamrah. Jadi batunya kecil, seperti kerikil-kerikil kecil. Maka kalau kita ambil batu besar,
sebesar tangan kita misalkan, itu termasuk gulu. Apalagi ada yang pakai sandal, saking emosinya dia melempar sandalnya, dia ambil, dia lempar sekalian. Itu juga mengada-ada dalam agama. Dengan batunya jangan terlalu besar. Jadi jemaah sekalian, larangan gulu dalam syariat mencakup dalam semua permasalahan, bukan sekedar yang kita bahas. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau memberikan banyak contoh. Contoh lain kata beliau dalam bab akidah. Dalam bab akidah terkait al-asma wa sifat. Terkait al-asma wa sifat, keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Maka kita harus menjauhi dua kutub gulu. Yang pertama, gulu dalam al-itsbat, penetapan. Yang kedua, gulu dalam an-nafyu atau at-tanzih, penafikan dan pensucian. Dan jemaah sekalian, dua golongan ini, kalau kita tanya kepada mereka, kenapa sampai seperti itu? Umumnya mereka akan menjawab, kami bermaksud baik. Kami ingin benar-benar beriman kepada Allah. Jadi golongan yang pertama, kata Syekh, gulu dalam itsbat, dalam penetapan sifat Allah. Yaitu mereka mengimani sifat-sifat Allah, tapi mereka samakan dengan sifat makhluk. Mereka melakukan tashbih dan tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu muncul golongan yang kedua, gulu di dalam an-nafyu, penafikan, dan at-tanzih, pensucian. Maunya mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat tercelah, tapi melampaui batas. Sifat Allah pun mereka buang. Jadi yang pertama, pinginnya beriman kepada sifat Allah, tapi melampaui batas sampai menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Golongan yang kedua, pinginnya mensucikan Allah, tapi melampaui batas. Saking melampaui batasnya, sifat Allah pun mereka buang, mereka tolak, atau mereka takwilkan macam-macam. Ini gulu namanya. Dan kedua-duanya gulu dalam beragama, karena dua-duanya pingin melaksanakan agama, niatnya. Jadi hati-hati. Maka ahlus sunnah di tengah. Ahlus sunnah mengimani sifat-sifat Allah, tidak sedikit pun menafikan sifat-sifat Allah, tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian dalam amalan dan keimanan, dalam amalan dan keimanan, golongan Khawarij, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dalam kehidupan dunia ini, dan di akhirat kata mereka dia pasti kekal di neraka. Padahal dia masih muslim, tapi mereka anggap kafir. Mu'tazilah mengatakan dia bukan lagi muslim, bukan lagi kafir, bukan kafir tapi bukan muslim lagi. Namun kata Mu'tazilah, di akhirat kekal di neraka, sama dengan Khawarij. Lalu muncul golongan Murji'ah, mereka mengatakan imannya sempurna walau dia melakukan dosa-dosa besar. Maka Ahlus Sunnah masih tetap pada ajaran aslinya. Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar adalah muslim, mukmin, tapi imannya lemah. Sedangkan nasibnya di akhirat kembali kepada kehendak Allah. Selama dia masih muslim, kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab, namun azabnya tidaklah kekal. Sebagaimana sudah pernah kita bahas di bab yang keempat, tentang ayat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian jemaah sekalian, Syekh juga menyebutkan gulu dalam perkara dunia. Juga muncul dua kutub. Yang pertama,
sebagian golongan sufiyah sampai mengharamkan dunia, alasannya fokus ibadah. Ini gulu. Nabi SAW pun orang yang paling ahli ibadah, tapi masih tetap menikmati dunia yang halal. Menikmati dunia yang halal. Makanya ada kisah yang masyhur yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang para sahabat yang ingin menjadi ahli ibadah. Lalu masing-masing berkata, amma ana fa inni usolli laila abadan. Adapun saya, kata sahabat ini, akan sholat malam selama-lamanya, terus menerus, nggak ada istirahatnya. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Yang satu lagi berkata, saya akan puasa selama-lamanya, nggak akan pernah berbuka, setiap hari puasa. Wa qala akhar, dan satu lagi berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan menikahi wanita selama-lamanya. Saya akan menjauhi wanita untuk fokus ibadah. Maka saya tidak akan menikah selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, wa qala ba'duhum la akulu lahma. Sebagian berkata, saya nggak akan makan daging selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Faqal, lalu bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Kaliankah orangnya yang berkata begini dan begitu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya melebihi kalian, melebihi siapapun. Lakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa usolli wa arkud, dan aku melakukan sholat malam, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Jadi inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau yang ketika itu salah memahami untuk menjadi ahli ibadah, seakan-akan dunia sudah haram. Maka tidak seperti itu. Silahkan nikmati dunia yang halal, namun ibadah itu lebih penting daripada dunia ini. Ini di satu sisi. Tapi di sisi lain, ada golongan ahlud dunia, pencinta dunia, yang tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak peduli lagi dengan hukum halal dan haram. Ini golongan yang sebaliknya. Mereka gulu dalam masalah dunia, cinta dunia, tidak peduli lagi dengan yang halal dan haram. Asalkan menguntungkan secara materi, mereka lakukan, mereka tidak peduli. Baik, kemudian Syekh berikan contoh lagi dalam masalah adat kebiasaan. Dalam masalah adat kebiasaan, ada dua golongan lagi. Golongan yang pertama, mereka yang berpegang teguh dengan adat tanpa mempedulikan adat itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya atau tidak. Yang penting adat atau warisan budaya nenek moyang harus dipegang erat. Bahkan tidak jarang yang mereka pegang erat itu mengandung kesyirikan dan kekufuran. Mereka bangga-banggakan adat nenek moyang. Ini gulu, melampaui batas. Tapi ada pula sebaliknya. Mungkin anak-anak muda yang kebarat-baratan, nggak peduli dengan adat bangsanya, nggak peduli dengan budaya timur, hidup sok kebarat-baratan. Nggak peduli apa yang datang dari luar, itu yang keren. Dia tidak menyaring, yang penting keren. Ini dua-duanya gulu. Maka Islam mengajarkan kepada kita mengamalkan adat atau mengikuti kebiasaan bangsa lain tidak masalah,
dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Ataupun ada yang baru dari bangsa lain, mungkin teknologi mereka, itu hal yang mubah. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam tidak melarang. Jadi ini contoh jemaah sekalian, gulu dalam berbagai bab. Iya. Baik, insyaallah tersisa satu dalil lagi, mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Berarti pertemuan yang akan datang hanya satu dalil kita bahas, sekaligus kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.